Hai sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Nah, ini ayat susah nih. Yesus mengutuk pohon ara. Kok Yesus marah-marah sama pohon? Dekat jalannya. Halo, Dek. Pinjam laptop ya, aku mau ngedit. Kalian kok pada serius-serius banget sih? Lagi pada ngapain? Aku lagi baca Alkitab nih, Kak. Kakak masih ingat gak sih cerita tentang Yesus mengutuk pohon ara? Hah? Yang Tuhan Yesus marah-marah sama pohon itu. Oh, Aneh kan? iya ya. Kenapa sih ada banyak bagian Alkitab yang kayak Iya. susah banget di ngertiinnya? Kak Kris, aku tuh udah coba belajar dengan metode yang kakak berikan padaku. Dengan baca Alkitab dengan benar. Tapi Kak, semakin aku dalam membacanya, semakin aku coba buat ngerti, ini banyak banget hal-hal yang susah untuk dimengerti, Kak. Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus ngutuk pohon ara, Kak. Marah-marah sama pohon, Kak. Aneh banget tahu tuh, Kak. Karena memang benar Alkitab itu susah dimengerti gitu. Udah pasrah aja. Maksudnya gimana tuh, Kak? Jelasin dong, Kak. Kalau aku bilang pasrah aja dan susah dimengerti, ya bener gini loh. Aku udah pernah kasih tahu belum sih bahwa Alkitab ini nih kan tidak ditulis, tidak ditujukan untuk kita, ya kan? Oh, Tuh nggak? Iya, iya. Baca apa ini? Yesus mengutuk pohon Matius ara. kan? Iya. Baca Matius kan? Ada Matius nggak ditujukan buat Niko. Iya, gitu. Jadi gini, sama seperti misalnya nih ngomongin apa namanya ya, kayak Esa ada telepon masuk nih, Iya. teleponnya Nikonya nggak ada nih. Terus kemudian nggak mau diangkat kan? Iya. Siapa tahu penting ya kan? Banyak langsung bilang gini kan, tolong dong, itu segera dikirimkan. Cepetan ini, aku ada di sini, harus perlu tuh, barang itu harus segera dikirimkan. Harus segera dikirimkan sekarang, Niko, tolong segera dikirimkan sekarang. Gimana? Padahal Bingung? aku nggak tahu apa-apa. Bingung kan? Bingung. Iya. Sama, kurang lebih seperti itu. Kenapa ya kan? Ini Alkitab nih, dengan 66 buku tadi itu, Ya. nah ini ditujukan bukan kita, tapi ada orang-orang tertentu, ya kan? Nah, orang-orang tertentu ini yang bikin susah. Orang-orang tertentu ini bikin makin susah. Sudah bukan buat kita. Orang-orang tertentu ini hidup di dunia lain, bukan? Dunia lain itu maksudnya mereka hidup di belahan dunia yang tidak di sini. Mereka bukan orang Indonesia, bukan orang ini, bukan orang Jakarta, apalagi gitu kan? Mereka hidup di benua lain, di tempat lain, iya kan? Iya. Kemudian juga udah lama ini mereka hidup zaman dulu, Iya, betul. bukan zaman sekarang gitu kan? Sudah bukan ditujukan buat kita, ditujukan buat orang lain, di benua lain, di zaman dulu. Tapi ketika aku bilang tidak ditujukan buat kita, tapi Alkitab itu adalah karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi mungkin maksudnya karena untuk orang tertentu itu ada di benua lain, tinggalnya juga udah di waktu yang zaman dulu, itu yang bikin roaming kali ya, Kak? Roaming, ya betul kali. Hmm. Kalau aku ngomong Jawa halus gitu kayak wayang,
Itu kan roaming itu kan. Itu betul, aku setuju nih. Alkitab itu roaming. Ini keren Elsa. Ini makin bisa kok makin lama makin pintar. Nah, gini. Roamingnya kenapa? Tadi kan udah jelas tadi ngomongin budaya. Dari bahasa dulu deh. Bahasa. Ya. Ada bahasa dalamnya ada budaya kan? Karena sama seperti satu bahasa, satu kata bisa bermaksud lain gitu kan? Betul. Dari dulu sampai sekarang berbeda-beda gitu kan? Ada perkembangannya gitu loh. Iya. Ada perkembangannya, bahasa juga berbeda, budaya juga berbeda. Ditambah lagi tadi latar belakang peristiwa gitu. Ya kan? Nah, tadi misalnya tentang pohon ara gitu kan. Pohon ara. Tahu nggak pohon ara? Pernah tahu nggak pohon ara? Belum, Kak. Nah iya. Nah, kan? Tidak tahu pohon ara. Kemudian dikatakan tidak berbuah gitu kan. Terus kemudian dikutuk. Kan kita juga harus tahu nih soal Pohon. bagaimana pohon ara berbuah kan, atau tumbuh dan segala macamnya, sehingga kita bisa memahami nih, ini kenapa sih ya, apakah beneran nih pohon lagi tidak berbuah? Kan kadang-kadang buah tuh kan juga kenal musim ya kan. Betul, betul. Jadi semua ini loh Niko, ini yang membuat kita jadi susah untuk memahami kitab suci. Jadi sebenarnya nggak masalah sih, tidak masalah kalau kalian tidak mengerti, tidak paham, tidak masalah. Karena memang banyak sekali di dalam Alkitab ini, banyak sekali hal-hal yang memang sulit dan susah dengan semua alasan tadi. Gitu. Berarti latar belakang atau sejarah itu penting banget ya, Kak ya? Penting banget. Sangat penting kita memahami sejarah. Aku tuh kan suka arkeologi gitu kan, suka sejarah gitu kan. Jadi itu makin banyak memperkaya gitu. Makin banyak memperkaya soal tadi nih, orang-orang yang hidup di zaman tertentu, di masa tertentu dengan budaya mereka. Kalau di arkeologi itu yang paling penting itu adalah penemuan benda-benda yang remeh-temeh. Benda-benda yang kecil itu justru besar manfaatnya bagi kita sekarang. Kenapa demikian? Karena Alkitab itu banyak bercerita juga tentang orang-orang yang kecil kan, orang-orang sipil kan, gitu kan. Jadi kehidupan sehari-hari mereka juga penting. Bagaimana mereka meresponi firman Tuhan juga penting gitu kan. Pohon ara itu kan kayak hal yang biasa ada di sana kan gitu kan. Iya, benar. Nah, itu orang-orang biasa seperti apa di sana? Memahaminya seperti apa? Mereka berkebun nggak gitu kan? Itu kan hal yang biasa kan? Gitu. Jadi aku lebih suka gitu, penemuan arkeologi yang mungkin sepele-sepele, tapi justru memberikan kita gambaran kehidupan orang-orang yang seperti kita ini, yang ada orang-orang biasa di masa itu. Gitu. Nah, buat belajar kayak gini nih, Kak, kan aku sendiri berarti memerlukan mentor untuk belajar Alkitab yang kayak gini biar ngerti lebih dalam lagi tuh kayak Kakak sebagai mentor yang ada di sini, Kak. Kakak bisa kasih tips-tips gitu nggak, Kak? Tips. Ya, tipsnya sebetulnya sederhana. Tadi kan kayak Niko tadi bilang soal pohon ara ini kan. Iya. Nah, menurutku itu kan kesulitan kan. Iya. Kesulitan dan biasanya kita itu menemukan kesulitan di satu bagian. Kesulitan. Ini sebelum ini ya, kita sebelum tadi semua ya. Iya. Kesulitan di satu bagian atau kesulitan di satu ayat. Nah, seringnya kita itu hanya fokus kepada ayat ini aja. Benar. Iya kan? Nah, itu sulit. Kita hanya fokus di sini. Pesan saya, selalu kasih abang kasih petunjuk gitu. Gini, jangan baca ayat deh.
Pusing kan? Maksudnya gimana itu, Kak? Ya Jangan kan? baca ayat. Jangan baca ayat. Enggak, makin nggak betul pengajarannya gitu kan. Si abang ini ngapain lagi ngapain? Maksud saya jangan baca ayat, tapi baca kitab. Kitab. Jadi baca keseluruhan gitu, Kak? Baca kitab. Itu. Nah, kalau bertemu dengan tadi Ara tadi, di Matius pasti akan ketemu lagi itu interaksi antara Yesus dengan pohon ara. Jadi tidak hanya di ayat itu aja kan? Nah, Iya. gitu, ya kan? Nah, sehingga ini betul nih. Jangan hanya baca ayat, tapi baca Kitab. kitabnya. Kalau Anda tidak mengerti satu ayat, ya, coba nih lihat ayat atasnya, lihat ayat bawahnya, gitu. Pertama itu sarannya, Diko, sebelum sampai kepada apa namanya, sebelum kita ngomongin tadi soal alat bantu yang lain gitu, kita perlu melihat Dari Alkitab. keseluruhannya, keseluruhan. Apalagi ya keseluruhannya. Apalagi kalau ngomongin soal tadi nih Injil. Walaupun mungkin Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes punya pesan-pesan berbeda, tapi ketika ada satu bagian yang bisa diketemukan di Injil-Injil yang lainnya, kita juga bisa melihat di bagian itu, ada nggak sih cerita pohon ara di Matius, di Markus, di Lukas itu kan? Itu bisa menambah wawasan kita, bisa menambah, oh iya ya, Lukas mandangnya gini ya, Markus mandangnya gini ya, kayak Iya, gitu-gitu. Jadi ada nggak gitu kan kisah-kisah yang saling berhubungan kayak gitu. Gitu sih. Itu baru pohon ara. Apalagi kalau kita bertemu dengan tema-tema yang lainnya misalnya. Itu kita akan lihat keseluruhannya gitu. Misalnya tambah lagi kayak ini surat-surat nih, surat-surat. Ya. Surat-surat itu menarik. Surat-surat itu juga penting, surat rasul ya. Tapi kadang-kadang kan susah juga dimengerti. Ya kan? Kita bisa memahaminya dari kisah para rasul. Iya. Karena kan yang dikirimin oleh Rasul Paulus misalnya, ada disebutkan nih kisah para rasul nih. Korintus seperti apa? Apa namanya? Efesus seperti apa? Iya. Terus orang-orang di Galatia seperti apa? Ada dituliskan gitu. Itu cukup banyak membantu loh. Iya. Nik. Nah pastinya nih Kak, kalau kita baca keseluruhan, yang ada baca satu ayat aja udah pusing. Kalau keseluruhan pasti makin pusing Kak. Itu gimana? Bersyukurlah kalau masih pusing. Artinya kita masih ingin mencari. Iya dong. Benar. Kalau kita udah nggak pusing, artinya kita sudah bodo amat gitu kan. Iya. Tapi kalau masih pusing, berarti kita masih diberikan kesempatan untuk belajar. Nah dari tadi, pusingnya ada di mana sih? Nih pusingnya ada di mana nih pusingnya? Gitu. Pusingnya di mana? Nah kalau sudah ketahuan pusingnya, baru kemudian ada bagian lainnya nggak sih yang bahas masalah kepusingan kita itu? Gitu sebetulnya. Ya kan aku bilang bahwa kayak kemarin lah aku pernah bilang lah kayak read all. Baca semuanya. Ya kan? Baca semuanya. 66 kitab ini saling terkait. Gitu. Dan kita kan baca setiap hari kan? Iya. Gitu kan. Kalau kita ketemu kesulitan hari ini, susah. Ya wajar gitu kan. Jangan berhenti. Terus jalan lagi. Terus lagi sampai ke 66 kitab ini semua. Aku yakin kok kita pasti akan bertemu dengan jawaban tadi itu. Atas kesulitan tadi itu. Berarti boleh gak kalau misalnya pas lagi kesulitan itu, kita cari mentor, cari komunitas, biar ya adalah tempat kita untuk nanya-nanya gitu Kak, atau malah bikin makin pusing lagi. Wah, Gimana? boleh. Yang jelas kan gini kan, kita tadi dari awal ngomongin soal kalau sulit gimana sih Kak? Kalau sulit wajar. Nah, itu jelas itu. Jadi wajar kalau sulit. Sadari kalau kita nggak mampu jawab,
itu juga oke saja. Makanya kalau nanti ketemu mentor yang nggak bisa jawab, ya juga biasa aja gitu loh. Karena ya aku juga nggak bisa jawab ya. Iya. Ada mentor nggak bisa jawab juga nggak apa-apa. Tapi lebih baik, mari kita cari bersama-sama. Gitu kan? Menarik tuh. Kalau gini loh, lebih mudah mana mencari sendirian daripada mencari bersama-sama? Cari sama-sama. Bersama-sama. Cari bersama-sama, ya kan? Karena Elsa dapat apa, Niko dapat apa, Saudaraku dapat apa, gitu kan? Yang nggak dapat pun nggak usah merasa rendah diri, gitu. Iya. Gitu kuncinya, baca semuanya. Apalagi nih kalau baca tadi misalnya Matius baca semuanya, Iya. ngerebukin pohon ara tadi itu kan. Wah, aku nemukan ini nih. Ternyata pohon ara itu ketahuan di sini nih. Ternyata pohon ara itu, oh Yesus pas bertemu nih pohon ara seperti ini, gitu kan. Itu akan jadi semakin kaya gitu. Apa yang benar. tadi kan bilang, apa yang Roh Kudus berikan, apa yang harus berikan pada Niko sama Elsa, kita combine jadi satu sih gitu. Aku tetap seperti itu. Walaupun bertemu dengan mentor yang memiliki pengetahuan yang memadai, itu akan sangat-sangat sebuah keuntungan. Ketika saya bilang mentor yang memadai, itu bukan hanya cari mentor yang jago, tidak. Tetapi cari mentor yang memang betul-betul dia mau belajar. Dan belajar bareng-bareng juga gitu kan. Jadi sekalipun misalnya dia nggak bisa jawab nih, tapi nggak tinggal diam, yuk kita cari sama-sama gitu. Itu lebih bagus loh, komunitas tadi kan penting kan. Sorry ya, aku akan bilang kalau Niko tanya aku, sorry ya aku nggak tahu nih, tapi kita cari bareng-bareng deh. Nanti kita ketemu lagi, ingetin abang, kita ngomongin lagi. Nah gitu seharusnya gitu. Iya. Nanti ini, misalnya saya nih ya, abang nggak tahu nih. Wah abang nggak tanya sih, abang tanya Pak pastor yang lain tuh. Ada masih banyak itu, ada Randy, ada Kristo, ada Raguel, gua tanya Octavianus, gua tanya Yosua, segala macam, gua bisa tanya semuanya gitu. Gua tanya Ari gitu, kayak gitu, gua tanyain semua gitu. Gitu, itu gunanya komunitas. Jadi saya pun mau tetap belajar. Carilah komunitas yang seperti itu, sama-sama belajar. Kita saling belajar Iya benar. bareng-bareng gitu. Gimana? Tapi Kak, kalau misalkan nih Kak, kan mentor yang baik adalah mentor yang mengakui kalau dia nggak tahu kan Kak. Kalau dia pura-pura tahu Kak, terus ngejelasin, malah kita jadi makin bingung, terus kayak jadi nggak jelas gitu. Nah. Mentornya salah gitu Kak. Itu Gengsi adalah, gitu loh Kak. ya gimana ya, namanya juga manusia. Saya jadi takut menghakimi gitu kan. Tapi ginilah kalau ginilah. Walaupun kita nggak bisa nyebut nama orang atau siapapun gitu kan. Iya. Tapi kalau memang dia seperti itu terus ya gimana gitu. Nggak apa-apa ganti mentor, Kak. Kalau aku ditanya gitu, Apa kita balik mentorin mereka? ngeri gitu kan. Jangan. Gini loh, dia kan mungkin juga sama-sama belajar, ya kan. Jadi bisa jadi juga ketika dia kayak pura-pura atau seperti apapun gitu, ya mungkin ada rasa ketakutannya lah, ada rasa kekhawatirannya gitu kan. Semua orang masih berbelajar, semua orang masih proses. Tapi kalau kurasa kalian juga sama-sama belajar dan kemudian kita kayak ketika aku bilang challenge, bukan nantangin dia gitu kan. Ketika kan namanya diskusi, kita bertanya gitu. Iya. Tapi Bang, kayaknya nggak gitu deh Bang gitu kan. Kak, kayaknya nggak gitu deh Kak gitu kan. Nggak apa-apa gitu Kak. Kurasa nggak apa-apa. Kalau aku Cukup dekat. Niko lah ya. gituin gitu kan, aku nggak apa-apa gitu. Kayak gitu kan. Gini loh, Jemaat Berea aja, itu kan liatin pengajaran Paulus. Iya. Dan juga liatin mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Ada kedewasaan di situ sebetulnya gitu kan. Jadi kalau udah berkali-kali digituin nggak bisa ya, dengan niat baik loh ya. Niat baik itu kan yang tahu hanya kalian sama Tuhan kan. Nggak aku pengen menjatuhkan dia, aku kasih pertanyaan sulit gitu kan. Kan gitu kan udah beda itu. Anda akan pasti akan balik sendiri kesulitan itu ketika Anda mengerjain orang lain gitu loh. Iya.
Iya kan, kalau tulus tanya dan tulus kasih tahu gitu kan. Tapi Bang, dari yang gue baca, tapi Kak dari gue baca kemarin ini ya, aku temukan gini-gini atau misalnya nih ya. Tapi kemarin aku ketemu Bang Kris yang di asrama sana itu, dia bilang gini loh. Gimana itu? Itu boleh aja gitu kan. Karena seharusnya ya tadi satu tubuh Kristus ini kan punya fungsi masing-masing gitu kan. Gitu. Iya benar. Lebih baik aku nggak tahu deh kalau masalah ini, kita panggil Bang Kris yuk gitu, atau kita panggil Bang Jo yuk, atau kita tanya Bang Kristo misalnya, itu kan boleh aja sih gitu. Atau kalau misalnya kita cari tahu dari sumber-sumber lain, boleh nggak Kak? Iya. Boleh, Nggak dari boleh. Alkitab doang gitu? Boleh banget. Tetapi berhati-hati dengan sumber lain. Jangan asal googling. Iya. Sekarang itu kan dikit-dikit googling, dikit-dikit googling, karena kita nggak tahu sumber yang benar. Ada website sesat ya Kak? Ya pasti ada lah, pasti ada. Nah, pertanyaannya menjurus melulu ini Elsa ini. Ada, pasti ada gitu. Oh, iya, Besok aku benar. nggak mau pertanyaan lagi nih. Website sesat. Oke. Jadi ada lah gitu kan. Makanya gini, makanya kita perlu yang namanya komunitas yang sehat, sehingga kita bisa ngobrol seperti ini. Kan banyak yang masih kita bisa bicarakan itu banyak. Yap. Iya kan, tapi seringkali kan waktu terbatas kita kan harus ada kegiatan. Ya. Benar. Jadi teman-teman yang terkasih, ini kita sudah banyak nih belajar hari ini tentang bagaimana kita menghadapi teks-teks atau ayat-ayat yang sulit Iya. di Alkitab. Betul kan? Ada banyak banget. Tadi sebetulnya Niko nih banyak pertanyaan. Dan sebetulnya juga aku ingin banyak menyampaikan banyak hal. Tetapi kita punya banyak yang bisa kita diskusikan. Tapi mungkin bukan hari ini. Teman-teman bisa belajar sendiri. Betul kan? Betul. Teman-teman bisa belajar sendiri terus bersama dengan kita. Gitu kan? Dengan jalan apa? Tadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit, ada hal yang ibu tanyakan, hubungi nomor yang ada di bawah ini. Gitu. Dan saya, Niko dan Elsa akan senang sekali berdiskusi dengan para sahabat semua. Dan khusus buat sahabat-sahabat yang tergabung dalam komunitas dan mengisi form yang ada di link atau QR code di layar, entah di sini, di mana aja. Sahabat semua memiliki kesempatan untuk mendapatkan ini. Alkitab, raihlah hidup. Reach for life. Wah, keren banget nih. Secara gratis. Nah, Alkitab ini akan membantu saudara-saudara belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Baik diri Anda maupun komunitas Anda. Alkitab ini dilengkapi dengan modul dan pembahasan yang bisa membantu kalian semua, sahabat-sahabat semua, para pemimpin, dan juga anggota kelompok komsel, kelompok kecil. Anda akan menjadi mentor yang baik, Anda akan mementori dengan baik, dan semuanya akan menjadi sangat seru diskusi dengan ini. Gitu. Jadi, kalian tidak akan kebingungan seperti Niko, tidak akan kebingungan seperti Elsa, kalian akan jadi semakin keren, pertanyaan-pertanyaan cerdas seperti Niko dan Elsa, pertanyaan-pertanyaan sulit tidak akan khawatir lagi, karena Alkitab Raihlah Hidup bisa membantu Anda mengatasi, menjawab, memulai diskusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Seriously, ini sangat membantu. So, kawan-kawan, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah hidup, Pilihan pilihan ada ada di di tanganmu.
Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.